One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa dalam channel WeWatch, ya, channel yang selalu mengamati situasi negeri kita. Dan ini adalah episode kedua kami. Kita berdua bersama Ahmad Husinuddin, dan ini menjadi hal yang menarik karena kita ambil topik tentang ada suatu istilah di Jawa dulu, waktu saya masih kecil. Itu ada kalimat-kalimat yang orang diharapkan tidak tahu, karena kalimatnya itu adalah kalimat yang bersifat rahasia. Mereka menggunakan kata-kata yang unik. Misalnya kalau apa kabar, dia bilang apa kabar, gitu. Nah, sekarang ini lagi rame nih. Ternyata ada akun yang sedang viral, yang namanya apa tuh? Fufu Papa ya? Fufu Papa, ya. Jadi semua orang sudah lihat, sudah tahu, dan hari ini kita akan coba mengupas seputar Fufu Papa. Silakan, Bang. Ya, jadi memang di dunia digital ya, khususnya di netizen itu kan memang dikenal ada akun-akun yang disebut dengan anonim gitu. Anonim itu tidak diketahui nama aslinya gitu. Hanya mungkin nama samaran, atau kalau istilah orang dulu bisa juga disebut nama lakop ya, hanya kunyah, hanya julukan saja gitu. Memang biasanya dengan akun anonim itu orang bisa lebih berekspresi, lepas kendali bahkan ya, bukan bebas ya. Karena dia tidak merasa bahwa setiap statementnya itu berdampak pada pribadinya, tapi hanya berdampak pada akun itu gitu. Makanya biasanya komentar yang sarkas, jorok, yang brutal itu muncul dari akun-akun yang anonim begini. Kalau akun itu sifatnya dikenal resmi, ya dia pasti akan membatasi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa setiap kalimat, kata-kata itu ada dampak bisa positif, bisa negatif, bahkan ada bisa juga dampak hukum. Soalnya kalau ternyata itu masuk kategori pidana kan bisa berdampak hukum. Nah, akun Bapak ini kan menjadi menarik ya, karena kemudian ada, kalau saya sebut istilahnya netizen digital forensik lah ibaratnya. Jadi forensik digital yang dilakukan oleh ala-ala netizen ya, bukan ahli IT ya, ala netizen, di mana cara kerja itu sederhana sebenarnya. Dia hanya menarik ke belakang histori daripada sejumlah komentar akun dan kemudian dikaitkan dengan pautan akun itu dengan sejumlah pihak-pihak yang sudah dikenal secara umum. Nah, akun Fufafa itu kan terkonfirmasi kemudian diduga punya Gibran kan setelah misalnya satu, ada ucapan selamat ulang tahun dari Kaisang, yang itu ngeling dan patut diduga ini Fufafa itu adalah Gibran gitu loh. Kedua, dari Andi Arief yang konfirmasi terkait ya presiden menyembunyikan anaknya. Nah, akun ini muncul seolah mengkonfirmasi ini gua nggak sembunyi loh gitu loh. Jadi anatomi daripada histori daripada chat itu yang kemudian ditautkan dengan akun-akun yang bukan anonim ya, akun yang resmi, itulah kemudian menjadi sarana dari netizen melakukan analisis digital forensik. Kesimpulannya, ini diduga Gibran gitu loh. Yang menarik adalah justru banyaknya pembelaan kepada akun ini tidak membuat orang percaya bahwa akun ini bukan punya Gibran. Justru makin yakin, benar nih punya Gibran. Contoh Budi Ari Setiaji kan dari Menkominfo, dia itu kan menyatakan itu bukan punya Gibran, lalu punya siapa ya nggak tahu. Itu kan tidak bernilai pernyataan. Justru kita makin itu curiga. Dan itu menteri ya ngomong. Iya, menteri, curiga jangan-jangan ini menteri suruh nyebokin ini anak presiden. Kenapa statement daripada Budi Ari ini tidak bernilai? Pertama, dia bukan pemilik akun itu. Kalau namanya klarifikasi itu kan dari subjek yang dimaksud ya kan. Yang kedua, dia juga tidak tahu pemilik yang lain siapa, kecuali dia katakan ini bukan Pak Edi, ini namanya Pak Joko. Iya kan Pak Joko? Iya, saya bukan Pak Edi. Nah, jelas gitu kan. Terus ketiga, kalaupun dia berusaha mengungkap di balik itu bukan Gibran, dia bukan seorang ahli digital forensik. Dia kan jadi menteri juga karena projo aja. Enggak ada dia latar belakang di IT itu apa gitu loh, prestasi dia di IT apa, latar belakang pendidikan di IT apa. Ya karena dia projo aja gitu loh. Projo waktu dulu sebelumnya kan menteri dari Nasdem kena kasus BTS kosong, nah dihukum lah si Nasdem ini, dibuang. Karena Jokowi nggak percaya partai, taruhlah orang kepercayaan dari projo gitu. Yang lebih parah adalah
Gibran sendiri ketika dikonfirmasi juga tidak memberikan jawaban sekaligus alasan dari jawaban. Jadi Pak, kita kan biasa Pak ya di persidangan ya. Ketika hakim menanyai saksi, itu tidak hanya jawaban saksi yang diambil, tapi alasan atau latar belakang jawaban itu yang mengkonfirmasi bahwa jawaban itu benar itu digali oleh hakim. Misalnya, siapa yang mukul si Andi? Nah, itu dikejar apakah dia benar-benar melihat langsung atau hanya kira-kira. Jarak berapa Anda melihat pemukulan? Waktu itu 200 meter. Oh, paling kira-kira. Oh iya sih Pak Hakim nggak jelas satu. Nah, akhirnya terbongkar. Nah, jawaban-jawaban yang disampaikan kan tidak diverifikasi betul. Termasuk Gibran ketika menjawab kan ditanya media cuma bilang gini, ya silahkan tanya pada yang punya akun. Justru karena media itu tidak tahu siapa pemilik akun ini, ditanyalah kepada Gibran. Karena Makin Gibran terlihat bodohnya ya. Nah, jadi kalau saya lihat narasi yang dibangun untuk menjauhkan keyakinan publik bahwa akun Fufafa itu bukan punya Gibran, jawaban-jawaban ini justru meyakinkan ini. Karena kita malah mengarah iya ya. malah memperkuat, meyakinkan. Ya, kalau kita bicara keyakinan kan ukurnya bukan objektif, tapi subjektif kita. Ya. Kenapa? Karena keyakinan itu terkait pandangan kita terhadap peristiwa itu seperti apa, bukan objektivitas seperti apa. Karena objektivitas hari ini memang belum terbuka. Dan kalau nggak dibuka sebenarnya gampang. Kita kan punya Direktorat Tindak Pidana Cyber. Kalau mau. Cuman apa ada jeruk makan jeruk. Itu dia makanya. Jadi begitu pengantarnya. Masalahnya kalau misalnya dia mencoba bergerak dikit langsung digeser. Sebenarnya itu menarik karena kontennya menarik kan. Nah kira-kira apa konten yang menarik itu Bang? Menariknya itu dikaitkan dengan konstelasi politik jelang pergantian kekuasaan di Republik ini. Oh. Kenapa ini menarik? Karena ini terkait Gibran. Kenapa Gibran menarik? Karena Gibran itu cawapres. Cawapres pendamping siapa? Prabowo. Kenapa? Karena ada konten Fufafa itu yang luar biasa ya, yang secara brutal punya komentar negatif terhadap Prabowo. Astagfirullah. Itu kan yang jadi problem kan di situ, dan itu kemudian disinyalir akan membuka kerenggangan atau keretakan. Sebelumnya Prabowo sudah mengklarifikasi gak ada keretakan, tapi dengan munculnya akun ini kan menjadi rame lagi. Apalagi viral pula ya. Viral pula. Jangan-jangan ini akan menjadi satu alasan untuk mendelegitimasi Gibran sebagai cawapres. Walaupun sebenarnya soalan Gibran ini kan terlalu banyak ya, terlalu banyak. Tanpa akun ini kan sebenarnya terlalu banyak. Iya. Makanya belum kasus yang di pick itu ya. Ya, kalau itu belum diverifikasi karena media tidak ada yang membuka, saya tidak berani berkomentar sesuatu yang belum dibuka media. Gitu. Ya biar sajalah nanti juga namanya jadi kita bangkai itu kan disimpan rapi juga pasti bau. Nah, maksud saya adalah begini. Gibran ini sebenarnya tidak dengan akun Fufafa pun punya potensi besar untuk dimakzulkan. Dan pemakzulan itu kan sebenarnya bukan proses hukum, itu proses politik. Maksudnya begini, yang dibutuhkan di dalam proses pemakzulan itu bukan kesalahan hukum, tapi kesepakatan politiknya seperti apa. Gus Dur itu dimakzulkan itu tanpa putusan pengadilan. Ada kesepakatan politik, dia lengser. Presiden Soeharto lengser itu juga tidak ada putusan pengadilan menyatakan dia karena ada kesepakatan politik ditekan, dia mundur. Nah, kalau pasca Jokowi sudah tidak menjabat, ternyata di politik nanti dinamika berubah, ada kesepakatan politik baru yang isinya oke lah Prabowo kita hargai, kita kompromi deh, tetap berlanjut, tetapi Gibran dia harus dicongkel. Karena bukan tidak mungkin ya dia. Iya, karena tidak memenuhi syarat saat pencalonan, kurang 40 tahun dipaksakan. Dan setelah dilantik banyak juga masalah yang menurut publik ya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan begitu. Kan itu yang menjadi bahan bakar bagi politisi di sana untuk membuat kesepakatan apa yang akan dibuat untuk Gibran ini. Kalau kesepakatannya, kalau istilahnya Bang RG itu tidak memenuhi etikabilitas ya. Ya, kalau kesepakatannya Gibran diamputasi selesai. Jadi dan saya rasa banyak yang tepuk tangan tuh. Loh, kalau nanti Jokowi sudah tidak berkuasa, ya mengamputasi semua jejak Jokowi termasuk keponakannya, mantunya, anaknya, itu bagi politisi, asistennya, bagi polisi atau partai, itu justru menghilangkan beban politik. Kalau tetap digandoli sama dinasti politik Jokowi, berat bagi mereka. Jadi begitu ada tuntutan publik agar ya kalau dulu kan bersihkan kabinet ya dari anasir PKI misalkan, kalau sekarang bersihkan pemerintahan dari anasir dinasti politik Jokowi, senang sekali itu politisi.
lega karena mereka juga jengkel selama ini Iya, dipendem. Iya, mereka itu kan di penjara oleh kasus-kasus, tapi nggak berani berontak. Yang bisa berontak kan kayak kita ini kan ngomong enak kan karena nggak punya kasus, nggak ada beban. Coba politisi itu nggak berani ngomong ya karena kasusnya banyak. Tapi begitu ya rezim ini dicongkel oleh rakyat dan kekuasaan hanya meluluskan keinginan rakyat, oh lega sekali. Ini kayak yang lega bukan hanya yang di bawah, yang di atas sebenarnya juga lega, tunggu juga gitu loh. Jadi memang ini yang bikin ramai itu. Iya, cuman mereka nggak berani ngomong gitu loh. Jadi begitu urgensinya kasus ini. Jadi menarik sekali. Jadi menarik itu begitu. Menarik sekali, ternyata akun Fufu Fafa ini dimiliki oleh Mr. X yang tidak ngaku ya, tapi semua orang udah tahu. Mungkin 90% orang udah tahu siapa pemiliknya. Kemudian ada Menkominfo yang mencoba mengklarifikasi justru jadi bumerang buat dia. Intinya bahwa rakyat itu tidak sebodoh yang mereka kira. Jadi mari kita terus waspada, kita tingkatkan terus waspada dan menjelang hari-hari terakhir ini mungkin saja akan ada lagi peristiwa menarik yang perlu kita perhatikan dan sikapi, dan kami di WOS terus perhatikan karena kita terus akan meningkatkan veritas, probitas, justisia. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1